Okay. Something wrong? No. Jadi tujuan pembelajaran malam hari ini adalah mempelajari comparison degree. Selain comparison nanti ada ini kan membandingkan ya. Jadi comparison itu asal katanya dari compare, yaitu perbandingan atau membandingkan. Kalau degree itu derajat atau level. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu, pasti ada yang dibandingkan dengan hal lain. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari 3 poin comparison. Oke, guys, kita mulai ya. Oke, ada 3 degree atau 3 level dari proses membandingkan dalam kalimat bahasa Inggris, ya, yang dianalogikan langsung dengan hal-hal di sekitar kita. Oke, yang pertama, kalian boleh tengok di gambar yang paling kiri yang tulisannya atau muda. Nah, di situ disebut dengan positive degree karena tidak ada membandingkan apapun. Jadi this person itu young. But if you move to the middle, ada younger, yaitu comparative degree. Younger, dia dibandingkan dengan siapa? Dengan orang pertama, lebih muda. And then kita ke kanan, agak paling kanan itu ada youngest. Di sini ada gambar balita atau bayi ya. Dan dinamakan youngest dan degree-nya dimasukkan ke dalam superlatif. Why is that so? Jadi ada positif, komparatif, dan superlatif. Kalau positif itu tatanannya setara dengan hal apa? Dengan keadaan saat ini tuh sama, tidak ada yang dibandingkan dengan hal lain. Lalu younger, ketika dibandingkan dengan hal yang pertama, dia lebih muda. Lalu yang ketiga, yang youngest ini dibandingkan dengan kesemuanya, dia paling muda. Polanya nanti seperti itu, teman-teman. Tapi tidak berhenti hanya di situ, nanti ada rumus-rumus yang berlaku, jadi teman-teman mohon pay attention ya. Oke, sekarang ke positive degree, kita ada 3 tabel ini, 3 tabel penting, jadi silakan diamati. Yang namanya positive degree, level dari hal yang dibicarakan itu sama atau sebanding. Misalnya, contoh ya, Miss Nia is as beautiful as her mother. Ya, Miss Nia sama cantiknya dengan ibunya. Nah, jadi sebanding antara Miss Nia dengan ibunya itu sama cantiknya. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang dari perbandingan itu. Artinya ketika kita menggunakan beautiful di situ sebagai kata sifat, ya sebelumnya kita belajar yang namanya adjektif dan adverb. Adjektif itu kata sifat dan adverb itu kata keterangan. Kata keterangan untuk kata kerjanya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Tidak ada perubahan antara perbandingan satu orang dengan yang lainnya karena sifatnya sama. Oke, sekarang ke comparative degree. Level ya dari yang dibicarakan, salah satu memiliki sifat yang lebih dari yang lainnya. Artinya, ketika Miss Nia dibandingkan dengan ibunya, Miss Nia is more beautiful than her mother. Ya kan? Ketika dibandingkan Miss Nia dengan ibunya, Miss Nia lebih cantik daripada ibunya. Gitu. Itu contoh ya. Sifatnya akan berubah. Ada penggunaan er dan ada penggunaan more di depan kata sifat. Perubahannya nanti seperti apa kita bahas di belakang. Kita overview dulu ya, comparative dan superlatif seperti apa. Selanjutnya ada superlatif. Superlatif ini ketika Miss Nia dibandingkan dengan ibunya, tantenya, sepupunya, Miss Nia paling cantik. Nah, misalnya seperti itu. Jadi Miss Nia memiliki sifat paling di antara wanita-wanita di keluarganya, yang lainnya. Yang mungkin kalimatnya akan berubah seperti ini. Miss Nia is the most beautiful girl atau the most beautiful woman in the family. Gitu ya. Seperti itu. Contohnya. Nah, kita sekarang ke positive degree dulu. Positive degree merupakan adverb atau adjektif yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbandingan yang levelnya setara. Oke. Jadi dia datang atau disusun lebih dulu karena sifat yang setara tidak membandingkan mana-mana. Contohnya sekarang, rule positive degree.
Nada, pola satu ya teman-teman ya. Nada is as beautiful as Clara. Jadi nada sama cantiknya dengan Clara. Nada sama cantiknya dengan Clara. Yang rumusnya adalah subjek diikuti to be, diikuti as terus kata sifatnya. Misal beautiful, masukkan beautiful as plus subjek kedua. Nada is as beautiful as Clara. Gitu ya. Pola kedua kalau menggunakan adverb berarti menjelaskan verb. Nana speaks as calmly as J does. Nana kalau bicara sama kalemnya seperti J does. Does di belakang ini optional, tidak diberi juga tidak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan kata kerja dengan menggunakan adverb, ya kita lihat dulu subjek yang pertama. Kalau subjeknya itu adalah nama orang, berarti pakai speaks seperti simple present tense. Kalau di sini they speak as calmly as the other class do gitu. Ya. Jadi disesuaikan. Oke. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya ke contoh kalimat? Lanjut ya. Oke. Di contoh kalimat nanti pasti akan lebih mengerti. The task, tugasnya, tidak sesulit yang kamu bayangkan. The task is not as difficult as you imagine. Gitu. Selanjutnya, I think I have as many friends as him. Saya pikir saya punya sebanyak teman seperti dia. Gitu. Nanti comparison nanti masuk ke soalnya pilihan ganda. Jadi jangan khawatir teman-teman, banyak pilihan, nggak bingung. Lanjut. He drives as carefully as my father. Jadi dia laki-laki itu nyetirnya sama hati-hatinya dengan bapakku, gitu ya. I cannot drive as fast as they want. Saya tidak bisa mengendarai atau menyetir secepat yang mereka mau. Dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dibandingkan. Ya. Oke, sekarang ke komparatif. Saya mau dong dibantuin baca Mr. Permanadani. Mute. Sorry, Bu. Ya. Comparatives. Comparatives are used to show the difference between two objects. Let's say that I have two cars. I have a little Toyota and big Ford. The comparative is used to show the difference between the two. The Ford is big, so we can say the Ford is bigger than the Toyota. Okay. Because the Toyota is small, we can say the Toyota is smaller than the Ford. To learn to use this, we used to learn 5 basic rules. Oke. Jadi di sini ada analogi teman-teman. Di bacaannya ada analogi. Kita punya dua mobil, mereknya Toyota dan Ford. Jadi kalau Toyota itu secara ukuran kita tahu bahwa Toyota itu kecil jika dibandingkan dengan Ford, gitu ya. Maka kalimat yang akan kita gunakan adalah the Ford is bigger than the Toyota. Jadi the Ford, mobil yang Ford ini lebih besar daripada Toyota. Kita tahu bahwa ini membandingkan ukuran, ya, size-nya. Nah, kalau kita mau menjelaskan Toyota, the Toyota is smaller than the Ford. Jadi Toyota itu lebih kecil daripada Ford, gitu ya. So, ini basicnya. Jadi nanti ada rule di bawahnya, oke? Sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita ke rules? Enggak ya? Oke. Rule pertama, if an adjective has one syllable, ketika kata sifatnya memiliki satu suku kata itu berarti satu kali penyebutan kata. Small, hard, cute,
Apalagi tall, ya. Small itu kecil, hard itu sulit atau keras, tall itu panjang, ya. Beda lagi kalau kita sebut little, beautiful, ya, dangerous, itu kan lebih dari 2 suku kata. Oke. Kalau mau diperhatikan, kalau adjektifnya memiliki 1 suku kata, kita hanya tinggal menambahkan er di belakang adjektif. Ya, small jadi smaller, then. Nah, contoh kalimatnya, the ant is smaller than the hippo. Hippo itu kuda Nil. Ya, kita membandingkan antara semut dan kuda Nil. The ant is smaller than the hippo. Jadi semutnya lebih kecil daripada kuda Nil. Jadi tolong diingat-ingat kalau kata sifatnya itu cuma 1 suku kata, small, hard, tall, ya, tinggal menambahkan er di belakangnya. Oke, saya lanjut ke rule kedua. If a one-syllable adjective ends with a consonant plus a vowel plus a consonant, you must double the last consonant and then add er di belakangnya. Contoh gini, kalau kata sifatnya itu berakhir dengan konsonan, terus vokal, konsonan lagi, kayak big, B-I-G, B itu konsonan, I itu vokal, G itu konsonan lagi. Tinggal tambahkan konsonan yang sama seperti yang terakhir, terus ditambah er, bigger, fatter, than. Nah, contoh kalimatnya, the elephant is fatter than the giraffe. Gajah lebih gemuk daripada giraffe itu jerapah. Oke, saya sampai lupa. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Mr. Cahyono, can you follow? Yes, Bu. Oke. Bisa catch up ya. Catch up itu artinya mengejar, follow up, mengejar juga. Jadi kalau rekan-rekan di sini merasa saya terlalu cepat menjelaskannya, silakan di improve aja. Oke, rule ketiga, if an adjective ends with a Y, ketika adjektif itu berakhiran dengan huruf Y, ya, remove Y dan remove, hilangkan Y-nya dan ditambahkan IER. Contohnya, happy menjadi happier dan apa? Funny menjadi funnier dan apa? Contoh kalimatnya, the chick, an ayam, is funnier than the duck. Lebih lucu daripada bebek. Ya. Oke. Rule keempat. If an adjective has 2 syllables, ya. Jadi kalau kata sifatnya itu lebih dari 2 suku kata, maka berbeda rulesnya. Rulesnya berbeda, tolong diperhatikan ini penting sekali. If an adjective has 2 syllables or more without Y, then add the word more before the word. Jadi kalau suku kata satu kata adjektif itu lebih dari 2 suku kata dan tidak berakhiran Y, tinggal nambahin more di sebelumnya. Contoh, Miss Mia is more beautiful than her mother. Misalnya gitu. Is more beautiful than her mother. Karena tidak berakhiran dengan Y. Tapi jika berakhiran dengan huruf Y seperti satisfactory itu kepuasan atau puas, ya. Jadi university ends with a Y, you will only add more. Oke. Tinggal menambahkan more aja di depan suku kata, di depan katanya. The butterfly is more beautiful than the frog. Gitu ya. Artinya kupu-kupu lebih cantik daripada katak. Tinggal menambahkan more di depan kata sifatnya. Lanjut, rule terakhir untuk comparison.
Oke. Exception untuk beberapa kata di comparison, good itu jadi better. Bad itu jadi worse. Kalau for jauh, jadi farther. Ya, ini pengecualian. Okay. Good jadi better, bad jadi worse, dan far jadi farther. Ya, remember, when using a comparative, you must always follow with the word then. Jadi untuk komparatif, teman-teman, komparatif ini ketika Anda melakukan perbandingan, the Toyota is smaller than the Ford is bigger than the Toyota. Jadi kan membandingkan dua hal ya, A dan B. Ketika A dibandingkan dengan B, maka harus ada kata dari. Dan dari itu menggunakan then. The Toyota is smaller than the Ford. Jadi artinya Toyota lebih kecil daripada the Ford. Dari the Ford. Sama artinya. Kalau daripada boleh, dari aja juga boleh. Oke. Ini saya kumpulkan jadi satu contoh-contoh yang di atas membentuk kalimat-kalimat seperti ini. The Ford is bigger than the Toyota. The ant is smaller than the hippo. Nah, ketika menemui dua suku kata sifat, happy, beautiful, dangerous, jadi harus dikasih more di depannya lalu than. Ya. Kita ke superlatif sekarang. Superlatif seperti yang tabel kuning-kuning di atas tadi. Kalau superlatif itu adalah yang paling kita membandingkan satu di antara yang lain. Tadi sempat saya beri contoh bahwa misalnya jika dibandingkan dengan sepupu, ibu, tante-tantenya, misalnya akan lebih cantik. Nah, itu menggunakan superlatif. Superlative are used to show the difference between more than two objects. Perbedaan antara satu hal dibandingkan dengan hal yang lain. Ya. Let's say I have 3 cars, nggak 2 lagi, nggak Ford sama Toyota lagi. I have a little Toyota, a medium-sized Jeep, and a big Ford. Jadi ada Toyota, Jeep, dan Ford. Ada 3 jenis mobil. Ya, tadi kan hanya Toyota sama Ford aja. Sekarang Toyota, medium-sized Jeep, dan a big Ford. Okay. A superlative is used to show the difference. Wait a second. The differences that exist in the group. Jadi kita melihat adanya perbedaan di antara ketiga hal ini. Oke, logik sekarang. Saya minta dibantu untuk baca Miss Devi, please. The Ford is big, so we can say the Ford is the big. The biggest because the Toyota is small. We can say the Toyota is the smallest. Smallest. Apa, Miss? Smallest. Smallest. To learn to use we need to learn with basic rules. Oke, saya betulkan ya pronunciation-nya. Sambil perhatikan Miss Devi. The Ford is big, so we can say the Ford is the biggest. Ya, kalau kita lihat tadi urutannya di sini, I have a little Toyota, a medium-sized Jeep, and a big Ford. Maka kalimatnya akan menjadi the Ford is big, so we can say the Ford is the biggest. Because Toyota is small, karena Toyota itu kecil, we can say the Toyota is the smallest. Karena membandingkan 3 antara Toyota, Jeep, dan Ford. Toyota paling besar, Toyota paling kecil, the smallest, the Ford is the biggest, paling besar.
To learn to use this, we need to learn 5 basic rules. Untuk belajar menggunakan superlatif, kita perlu 5 basic rule. Rule pertama, if an adjective has 1 syllable, ketika kata sifatnya memiliki 1 suku kata, we add the ending est to the adjective. Kita menambahkan akhiran est pada kata sifatnya. Contoh, smallest, the smallest. Hard plus est jadi hardest. Contoh kalimatnya, the end is the smallest. Gitu ya. Rule 2, if a 1 syllable adjective ends with a consonant, a vowel, and a consonant lagi, you must double the last consonant and add est. Sama seperti tadi ketika kita menjumpai konsonan, vokal, konsonan, kata sifatnya, konsonan, vokal, konsonan, kita hanya menambahkan est. The biggest, the fattest. Contoh kalimatnya, the elephant is the fattest. Fattest. Ya. Kita ke rule ketiga. Sebentar, sebelum ke rule ketiga, ada pertanyaan? Mr. Pariono, are you okay? Oke, saya lanjut ke rule ketiga. Iya, oke, thank you. If an adjective ends with y, remove y and add east. Kalau tadi kan er ya, ier kalau tadi. Happier. Kalau sekarang diganti happiest, the happiest. Funniest, the funniest. Jadi y-nya itu diganti i tambah est. The elephant is the heaviest. Heavy kan heavy pakai y, ya kan? Tapi kalau sudah dikasih superlatif seperti ini, y-nya diganti i tambah est, heaviest. Kata dasarnya, maaf kalau ini ya, nggak rapi. Kata dasarnya heavy, kan seperti ini. Ya kan? Ketika heavy, ada y di sini, diganti dengan iest, heaviest. Maaf kalau nggak rapi ya, jadi ini kata dasarnya kan heavy. Elephant is the heaviest. Lanjut. Rule keempat, if an adjective has 2 syllable or more without a y, then add the word most before the word. Sama seperti tadi, kalau tadi didahului dengan more, sekarang didahului dengan most. Most itu artinya paling. Kalau more itu lebih. Jadi ketika kita mencoba membandingkan satu orang dengan orang lainnya kan menggunakan kata paling, ya kan? The most beautiful, the most expensive, the most satisfactory, gitu teman-teman. The airplane is the most expensive. Apa yang expensive itu jika dibandingkan dengan transportasi lainnya, ya, the airplane is the most expensive vehicle, ya, kendaraan yang paling mahal, entah itu kendaraannya, entah itu tiketnya, ya kan, perjalanannya, semuanya serba mahal kalau pesawat. Ya. Katakanlah demikian. Oke, sekarang rule kelima, teman-teman. Kalau tadi kan ada pengecualian untuk beberapa kata, ketika good itu di komparatif menjadi apa, ya kan? Nah di sini saya lebih banyak lagi contohnya. Kalau good, garis highlight. Kalau good, dia menjadi better. Di komparatif. Oke. I have a good pen. I have a good pen. Ini satu ballpoint yang saya punya ini sudah bagus. But, katakanlah ini adalah pen juga ya. Ketika dua pen ini dibandingkan, the black one yang hitam, the black one
is better than the first one, than the red one. Ya, artinya ketika kita membandingkan dua hal dalam konteks kata-kata ini saja ya teman-teman ya. Ya. Dalam konteks kata-kata ini saja, kalau good lebih baiknya menjadi better. Paling baiknya menjadi the best. Oke, sekarang saya punya ballpoint lagi. Ketika saya punya warnanya sama. Oke, I have the yellow one, black one, and the red one. Ketika saya membandingkan 3 ballpoint ini, mana yang paling bagus? Oh, the yellow one is the best one. The yellow one is the best ballpoint I have. Ya, logikanya seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke kata selanjutnya. Mr. Fadlil, ada pertanyaan? Belum. Oke, so far so good. Oke, sekarang kata good sudah selesai. Saya ke kata bad. Saya punya 3 ballpoint, berlaku cara yang sama. Ketika saya punya ballpoint warna merah, ini aduh udah gak enak, mahal kan, udah buruk lah ya. Terus saya punya yang black. Ini tambah lebih buruk lagi. Lebih buruk maksudnya itu worse. Ketika saya beli lagi, tidak lebih baik dari keduanya, malah lebih jelek, lebih buruk lagi, jauh lebih buruk. Jadi itu katanya the worst. Jadi jauh lebih atau paling buruk, the worst. Oke. Kalau far artinya jauh, further lebih jauh, the furthest paling jauh. Little kecil atau sedikit, less, little kecil, less. Oh, ini kebalik ini ya. Sorry, ini kebalik teman-teman tabelnya. Oke, little, less, sedikit, dan the least paling sedikit. For apa ya? Wait a second, saya lupa artinya. Daripada salah, bentar ya. Situated or placed in front. Oh, datang sebelum. Apa ya artinya ya, membahasakannya ya. Situated or a place in front. Sebelum, paling former, paling baru, dan the least. Apa ya ini? Oke, ini PR nih buat saya nih. Paling sedikit. Sebelum paling sedikit dan sebelum lebih sedikit dan paling sedikit gitu ya. Insya Allah gitu artinya. Kalau the least artinya sangat sedikit. Former. Oke, nanti saya provide beberapa contoh yang lain ya. Oke. Itu teman-teman. Remember, when using a superlative, ketika kita menggunakan superlatif, atau menunjukkan sesuatu yang paling, membandingkan yang paling, you must always precede it with the word the. The Toyota is smallest. Jadi, kalau di komparatif atau membandingkan dua hal, itu kan smaller, tidak ada the-nya. Kalau di superlatif harus ada the smallest. Dan berikut dengan the Ford is the biggest, Brad Pitt is the most handsome, the airplane is the most expensive, Jim Carrey is the funniest. Jadi ada the di sebelumnya. Oke. We still have more time. Simpulannya, degree itu ada 3.
positif, komparatif, dan superlatif. Nah, suku kata menentukan pola pembentukan kata sifat yang digunakan dalam kalimat. Jadi kalau masih dalam satu suku kata itu masih menggunakan er sama er saja, tidak ada more atau tidak ada most, gitu ya. Simbolannya demikian. Do you have any questions, guys? Okay. Bagaimana? Ada pertanyaan? Not yet. Okay. Then we have to practice ya, biar kalian paham. Wait a second. Saya mau buka file. Ini masuk semua kah? Atau ada yang izin? Oke. Saya tanya satu-satu habis ini. Oke. Mr. Doni, please pay attention. Number one. Okay. I'm so impressed. Your masterpiece is blah 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 than mine. A, B, C, D. Better. Oke. Mudah kan? My new homework. Oke. Sekarang yang lainnya. Mr. Egy. Mr. Egy. Iya, Miss. Halo, halo. Halo, oke. Mr. Egy, number 2. My new homework is blah 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 than the old one. Easy. Are you sure? Kita membandingkan dua hal nih. New and the old, yang lama sama yang baru. Nah, jawabannya adalah Easy. Oke, thank you Mr. Egy. Miss Ayu. Ya, Miss. Oke, bisa dijawab nomor 2? Mr. Egy B. kurang tepat. B. My new homework is easier than the old one. Jadi kan kita membedakan
PR yang lama sama PR yang baru kan? Ada dua hal yang dibandingkan. Jadi, my new homework is easier than the old one. Gitu. Oke. Number 3. Itu ya, Mr. Egi ya, tolong diperhatikan nanti. Miss Tri Setiorini. Miss Tri. I don't like. Math? I think it the first hardest. Ya, betul. Hardest. Paling Paling susah di sulit. antara. Oke. Number 4. Thank you, Miss Tri. Panggilannya siapa sih, Mbak Tri? Mbak Tri Story nih, panggilannya siapa? Rini, ma'am. Oke, Rini. Sure, thank you. Number 4, boleh saya dibantu Miss Miftah? Miss Miftah? Ini siapa aja yang masuk? Dikit banget. Fadil deh. Mr. Fadil, please help Yeah. me to answer number 4. More why? Excuse me, dibaca dong biar kita tahu. Oh, your current boyfriend is more wise than Rory. Oke. Kita membedakan boyfriend dulu sama yang sekarang ya. The ex and the new one, boyfriendnya. Mana yang lebih bijaksana? Ya. Kalimat nomor 4 itu, wow, your current boyfriend is more wise than Rory. Are you sure more wise? Pertanyaannya saya begitu. Are you sure more wise? More wise? Wise kan berapa suku kata? Oh, one. Ya, jadi yang betul adalah Wiser. ya wiser. Oke. Sekarang Miss Nur Dania. Thank you, Fadlil. Miss Nur Dania, silakan dibaca dan dijawab nomor 5. Ini superlatif kayaknya. Kayaknya sih. For the engagement, Engagement. for Betul the kan? engagement, Engagement. she wants the ring on the world. She most expensive ring Excuse me? of No, the world. A, B, C, D. C. C. Cica. Charlie, Ya. Charlie. Oke. Karena perbandingannya adalah dia ingin satu cincin yang paling di dunia. Gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi menggunakan superlatif dan jawabannya adalah most expensive ring on the world. Gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan dari comparison degree. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya ke presensi. Untuk yang superlatif, Miss. Yang rules 2. Oke, siapa nih? Tanya. Ayu. Oke. Superlatif rule 2. Oke. Kenapa dengan ini? Dengan rule ini? Menurut kamu apa yang kurang? Itu kan big kan G-nya 1, terus pas udah sama dengan kok G-nya double. Jadi 2. Oke. Saya jelaskan kembali ya. Jadi kalau ketemu kata sifat yang konsonan, vokal konsonan, B, I, G itu kan konsonan, vokal konsonan. B itu konsonan,
I itu vokal, dan G itu konsonan. Ketika dia dijadikan kata sifat dalam satu kalimat superlatif, tinggal, kan dia satu suku kata aja tuh, tinggal nambahin EST di belakangnya. Tapi bukan BIGEST. Hukumnya, atau rules-nya, atau cara kita yang paling tepat untuk bisa menjadikan dia kata sifat superlatif, maka harus ditambahkan G di akhir, lalu ditambahkan dengan EST. Konsonan yang terakhir ditambahkan jadi double konsonan, terakhir ditambah EST. Kenapa demikian? Ini sudah grammar-nya. Gitu ya, ayo ya. Iya, Miss. Jadi kalau sama-sama. Jadi kalau ketemu satu kata sifat yang sifatnya seperti ini, sifat alfabetnya seperti ini, alfabetnya atau hurufnya seperti ini, maka akan berlaku demikian. Ya. Ini akan masuk ke soal UTS, jadi tolong dipelajari kembali. Apa perlu tugas? Perlu. Are you sure? Yang lainnya bagaimana? Saya tidak banyak menuntut tugas dari kalian, teman-teman. Jadi sejauh kalian bisa memahami, oke. Tugas itu kan hanya sarana untuk memperdalam saja ya. Nggak apa-apa, nanti sifatnya bukan nilai, tapi sifatnya untuk latihan. Nanti saya kirim, tolong dikerjakan, plus dikerjakan itu plus nanti ngisi link, gitu ya. Paham maksud saya? Jadi kelas ngisi link presensi. Oke. Thank you Gilang atas masukannya. Jadi nanti saya kirim Word untuk kalian bahan belajar. Selanjutnya, setelah dikerjakan, submit juga hasil pekerjaan itu untuk mengisi presensi. Berarti akan saya anggap masuk malam ini ketika kalian ngisi presensi. Bisa dipahami? Bisa. Alright. Good. Oke. Wait a second. Kita berakhir pukul berapa sih, guys? 21 ya? 21.30, Miss. Oh iya. Enggak. 21 loh. Masa ingat Jam banget? 9, Miss. Berapa? Miss. Jam 9. Miss. Bulan puasa. Ya. Siap. Jangan khawatir. Oke. Precaution dari saya, UTS sudah saya kasih kisi-kisinya. Materi malam hari ini, saya kasih link presensi, plus bahan latihan. Silahkan dibuat latihan, setelah dikerjakan, dikumpulkan bersama dengan presensi. Egy, mau bertanya, silakan. Miss mau nanya, Miss. Itu UTS-nya sesuai jadwal yang dibagikan pas awal konferensi itu nggak, Miss? Mei itu nggak, Miss? UTS. Kalau jadwal, saya kurang paham ya. Coba ditanyakan ke itu BAK, akademik ya, Mbak Febri atau Mbak Sinta ya. Kalau jadwal saya kurang tahu. Sesuai apa enggak saya nggak tahu. Yang penting tugas Anda dengan saya, kewajibannya adalah transfer materi, transfer ilmu, memahami, selesai. Bahan ujinya adalah UTS dan UAS. Oke. Silakan dibuka kameranya. Open cam semua. Saya mau capture. Untuk presensi akan saya anggap masuk kalau teman-teman mengerjakan latihan dan diupload, gitu ya. Jadi mohon dengan jujur saja, karena sama-sama sudah dewasa ya. Silakan di open cam 1, 2, 3. Well, thank you so much for your attention tonight, guys. Lagi terlambat. Kau ngapain open cam sekarang aja? Well, thank you so much for your attention, guys. Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami
latihannya nanti silakan ditanyakan, jawab langsung boleh, di grup juga boleh. Gitu ya. Sebelum saya akhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari sama-sama bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.